Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, ini ada informasi terbaru yaitu di hari Selasa 23 Mei 2023. Jadi ini info yang masih sangat baru, di mana bayar gaji ke-13 ASN Juni. Nah, jelas rekan-rekan, jadi buat teman-teman yang sudah dinyatakan lulus, bayar gaji ke-13 ASN Juni 2023. Pemerintah Kota Mataram menyiapkan anggaran 27 miliar. Oh, luar biasa rekan-rekan ya. 27 miliar. Pemerintah Kota Mataram yaitu NTB, Nusa Tenggara Barat, akan membayarkan gaji ke-13 aparatur sipil negara atau ASN yang terdiri dari PNS atau pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K daerah itu. Untuk pencairan gaji ke-13 direncanakan pada bulan Juni 2023. Nah, ini ya, bulan Juni atau bulan depan, sesuai dengan aturan dari pemerintah. Ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Keuangan Daerah atau BKD Kota Mataram, Haim Syakirin Hukmi di Mataram pada hari Senin. Pemerintah Kota Mataram menyiapkan 27 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 kepada ribuan ASN di kota itu. Menurutnya, alokasi gaji ke-13 sebesar 27 miliar itu sesuai dengan kebijakan penyusunan APBD 2023. Jadi ini sudah sesuai dengan anggaran pendapatan belanja daerahnya rekan-rekan ya. Sementara jumlah PNS dan P3K di Kota Mataram sekitar 5.000. Jadi ini ya bisa dikatakan kurang lebih rekan-rekan ya, karena di sini masih menggunakan kata sekitar. Menurut Syakirin, pencairan gaji ke-13 setiap tahun memang sudah dijadwalkan di bulan Juni. Sebab tujuannya adalah untuk dana pendidikan, yakni membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Nah, karena kita tahu bahwa di bulan Juli itu sudah masuk proses belajar mengajar tahun ajaran baru. Nah, di bulan Juni ini kan pendaftaran rekan-rekan ya. Terlebih lagi bagi yang memiliki anak baru masuk sekolah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini ya. Dengan demikian, pencairan gaji ke-13 saat proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB atau tahun ajaran baru bisa lebih tepat sasaran. Nah, ini juga membantu buat rekan-rekan yang pastinya sudah lulus ya, sudah lulus menjadi aparatur sipil negara. Ini akan membantu mereka untuk keperluan ya pendaftaran sekolah anak-anak mereka. Menurutnya, gaji ke-13 sama seperti pencairan tunjangan hari raya atau THR, diberikan kepada semua ASN termasuk pejabat eselon 2. Sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2022, besaran gaji ke-13 diberikan kepada PNS adalah 1 kali gaji pokok berdasarkan golongan. Nah, itu rekan-rekan ya. 1 kali gaji pokok berdasarkan golongan. Jadi yang jadi tolak ukur besaran gaji ke-13 ini adalah gaji pokoknya. Sehingga ASN menerima gaji ke-13 secara utuh tanpa ada potongan. Nah, ini. Ya, jadi ini detail sekali rekan-rekan ya. Tanpa ada potongan apapun, seperti halnya saat menerima tunjangan hari raya. Jadi rekan-rekan yang menerima gaji ke-13 ini bersih rekan-rekan ya. Nah, jadi jangan sampai ada lagi pemotongan. Ini sudah dipastikan sudah sesuai dengan aturan PP nomor 16 tahun 2022, itu tidak ada potongan-potongan lagi. Kalau pemberian gaji setiap bulan, mungkin PNS ada potongan-potongan untuk pinjaman atau lainnya. Potongan-potongan itu tidak dilakukan di gaji ke-13. Jadi PNS menerima gaji utuh. Nah, kalaupun ada potongan pada gaji aparatur sipil negara, itu tidak berlaku atau tidak diberlakukan untuk gaji ke-13-nya. Nah, ini yang perlu teman-teman juga pahami, terkhusus buat rekan-rekan ASN P3K yang mungkin baru pertama kali akan menerima gaji ke-13 ini. Hati-hati rekan-rekan ya, jangan sampai ada lagi pemotongan-pemotongan yang tidak semestinya ada. Nah, karena potongan itu tidak diberlakukan di gaji ke-13.
Jadi PNS menerima gaji utuh. Nah, bukan cuma PNS ya. Kita tadi lihat ada P3K juga. Sementara menyinggung tentang pemberian gaji ke-13 untuk pegawai non-ASN, Syakirin mengatakan tidak ada alokasi anggaran khusus bagi mereka. Nah, jadi ini terkait pemberian gaji ke-13 katanya tidak ada alokasi khusus, anggaran khusus. Dalam kontrak yang ditandatangani pegawai non-PNS di Mataram, tidak ada disebutkan bahwa mereka berhak menerima gaji ke-13 maupun THR. Nah, jadi namun ini perlu juga dipahami buat teman-teman yang berstatus non-PNS, itu tidak ada istilah gaji ke-13 karena gaji ke-13 ini hanya diperuntukkan untuk yang sudah berstatus aparatur sipil negara. Dalam kontrak hanya disebutkan hak gaji. Nah, jadi ini teman-teman yang kontrak, yang non-PNS yang kontrak ya, ini tidak ada istilah gaji ke-13 kecuali yang berstatus ASN baik P3K maupun PNS. Jadi ini perlu juga dipahami buat rekan-rekan semua, baik yang lulus maupun yang belum lulus. Yang belum lulus atau yang non PNS itu tidak ada istilah gaji ke-13 sekalipun mereka itu bekerja dengan kontrak. Dan begitu juga yang sudah lulus atau yang berstatus ASN baik PNS maupun P3K. Ingat rekan-rekan ya, bahwa gaji yang rekan-rekan terima itu adalah gaji utuh tanpa ada potongan apapun. Nah, ini sudah dipastikan oleh pemerintah. Jika berlaku di pemerintah Kota Mataram, pastinya ini juga berlaku di daerah lainnya karena aturannya sama rekan-rekan ya. Nah, ini PP nomor 16 tahun 2022 tentang besaran gaji ke-13 yang diberikan kepada PNS adalah 1 kali gaji pokok berdasarkan golongan. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ini adalah info penting dan merupakan juga kabar baik pastinya bagi mereka yang sudah lulus. Jadi buat yang belum lulus, jadikan ini sebagai motivasi atau penyemangat agar di tahun 2023 atau rekrutmen ASN selanjutnya rekan-rekan itu bisa juga lulus menjadi aparatur sipil negara. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.